sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi dan saat ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Saya Infat Mala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai Materi pemahaman destinasi wisata UP Museum Kesejaraan Jakarta dengan tema mengenal Museum Taman Prasasti. Karena pada saat ini masih dalam masa pandemi, maka kami akan memberikan informasi melalui Bimtek online atau via daring. Dan pada kesempatan kali ini, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Iin. Silakan Mbak Iin. Nah, untuk adik-adik sekalian, saat ini saya akan menjelaskan tentang Museum Taman Prasasti. Nah, untuk adik-adik yang belum tahu di mana sih lokasi Museum Taman Prasasti, yaitu berada di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Next. Nah, untuk pengelolaan museum, Museum Taman Prasasti ini dikelola oleh UP Museum Kesejaraan Jakarta, di bawahnya Dinas Kebudayaan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, adik-adik, tadi sudah dijelaskan kan sama Mbak Iin mengenai Museum Prasasti beralamat di mana dan di bawah pengelolaan dinas apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Nah, Museum Prasasti itu awalnya adalah sebuah pemakaman umum yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Karena kondisi pada saat itu kota Batavia sangat padat dan tidak sehat. Banyak warga terserang wabah penyakit tropis, diantaranya adalah malaria, diare, dan lain-lain. Nah, pada saat itu pemakaman awal yang dibangun oleh pemerintah VOC yang biasanya terletak di samping-samping gereja itu mulai tidak mampu menampung banyaknya jenazah, sehingga pemerintah kota pun mulai mencari lahan baru. Next. Nah, selanjutnya setelah melihat lahan, akhirnya pemerintah Belanda menetapkan sebuah lahan di pinggiran kota Batavia yang pada saat itu milik salah satu putra Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Jeremias van Riebeeck, yaitu Helvetius. Nah, kenapa kok mereka menyetujui lahan tersebut? Karena lahan tersebut memiliki luas yang cukup mencapai 5,5 hektar dan letaknya sangat jauh dari pusat kota. Nah, setelah tempat itu diresmikan menjadi pemakaman pada tahun 1795, semua jenazah yang ada di gereja-gereja kemudian dipindahkan ke pemakaman tersebut. Nah, berikutnya pemakaman yang diresmikan pada tanggal 28 September tahun 1795 itu dikenal dengan nama Pemakaman Umum Kebon Jahe Kober. Nah, pemakaman ini bertahan sampai tahun 1975. Pada saat pemerintah DKI dipimpin oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin, semua jenazah pada saat itu diangkat. Ya, nah, pengangkatan selama 2 tahun, ada yang dibawa keluarganya ke tempat masing-masing dan ada juga yang dipindahkan ke Tanah Kusir dan Menteng Tulo. Setelah semua jenazah diangkat, luas yang awalnya 5,5 hektar pun diperkecil menjadi 1,3. Nah, kemudian diresmikan menjadi Museum Prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1977 dengan luas lahan sekitar 1,3 hektar. Di Museum Taman Prasasti terdapat kurang lebih 993 koleksi dan 1.700-an nama-nama yang pernah dimakamkan di Museum Taman Prasasti. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri itu terdapat dari marmer, andesit, dan juga perunggu. Untuk koleksinya sendiri diantaranya adalah next. Baik, untuk koleksi pertama itu ada Nissan Kapiten Jas. Next. Di mana Kapiten Jas ini merupakan sebuah legenda. Nama Kapiten Jas diduga ada hubungannya dengan Jason Craig, yaitu gereja Portugis yang terletak di luar kota lama. Pada abad ke-17, banyak warga yang meninggal akibat kondisi kota yang kurang baik, sehingga halaman gereja sudah tidak cukup lagi menampung banyaknya orang yang meninggal, sehingga banyak yang dimakamkan di Tanah Abang sebelah halaman gereja Jason. Tanah itu kemudian disebut Tanah Kapiten Jas. Pada abad ke-18, Tanah Kapiten Jas ditutup. Lalu pada tahun 1828, pemakaman Kapiten Jas ini dipindahkan ke pemakaman baru di Kerkopland, Tanah Abang, Kebon Jahe Kober, sekarang menjadi Museum Prasasti. Sampai sekarang masih dikunjungi oleh pengunjung dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Baiklah adik-adik,
Kita akan menuju ke koleksi berikutnya. Koleksi ini agak sedikit megah ya bentuknya ya, yaitu milik prasasti nisannya Ludwig Launi. Launi lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1793 di Copenhagen, Denmark. Beliau datang ke Batavia dengan tongkat bintara, menumpang kapal Evesten. Nah, ketika tiba di Batavia, dia bergabung di kesatuan pasukan kavaleri atau pasukan berkuda. Namun di perjalanan militernya dia keluar ya. Akhirnya dia gabung ke pemerintah dan jabatan terakhirnya menjadi Direktur Finansial untuk pemerintah Hindia Belanda, atau mungkin kalau sekarang jabatannya setara dengan Ibu Sri Mulyani. Nah, tapi dia memiliki hidup yang tragis ya, akhir hidup yang tragis. Dia terjatuh dari kudanya lalu meninggal dunia. Nah, karena untuk menghormati si Ludwig Launi ini, keluarganya lalu memesan bahan batu nisan dari Italia. Kita lihat di sini bahannya terbuat dari batu marmer Carrara yang sangat indah. Kemudian dibawa ke Amerika. Di sana ada pemahat terkenal yang bernama Robert Edward Launi untuk orang yang ahli membuat Tugu Obelix. Nah, setelah jadi batu nisannya kemudian dibawa ke Batavia untuk melengkapi jenazah Ludwig Launi yang dimakamkan di TPU Kebun Jaya Kober yang sekarang jadi Museum Prasasti. Nah, sekarang saya akan menjelaskan koleksi tentang Suhogi. Suhogi lahir tanggal 17 Desember 1942. Gi pernah menjabat sebagai Ketua Senat mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan merupakan pendiri Mapala UI atau mahasiswa pencinta alam. Nah, Suhogi meninggal pada usia ke-27 tahun di Gunung Semeru karena menghirup gas beracun. Nah, setelah itu Suhogi dimakamkan di TPU Kebon Jaya Kober. Setelah itu kerangkanya diangkat dan abunya dikremasi di Gunung Mandalawangi Pangrango. Itu sebagai wujud kecintaannya sebagai seorang pendaki dan juga terhadap komunitas mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia. Baik adik-adik, sekarang kita akan menuju ke koleksi berikutnya, yaitu prasasti nisan Olivia Mariamne Raffles. Dan prasasti nisannya Olivia Mariamne Raffles ini merupakan salah satu prasasti nisan unggulan milik Museum Prasasti. Olivia Mariamne Raffles adalah istri pertama dari Thomas Stafford Raffles, Letnan Jenderal Hindia Belanda pada masa pendudukan Inggris di Batavia pada tahun 1811 sampai 1816. Ketika menikah dengan Raffles, usianya terpaut 10 tahun. Ya, nah pada saat itu Raffles tidak mau tinggal di kota Batavia karena kota Batavia pada saat itu menjadi kota yang sangat padat dan tidak sehat, sehingga Olivia memilih salah satu tempat tinggal di pinggiran kota Batavia, yaitu milik salah satu rumah peristirahatan Gubernur Jenderal Van der Capellen. Nah, karena tinggal di situ, dia melihat lokasi di belakang rumahnya Van der Capellen itu taman yang biasa, sehingga dia meminta suaminya untuk dibuatkan taman modern yang sekarang kita kenal sebagai Kebun Raya Bogor. Pada tanggal 23 November 1814, Olivia meninggal karena penyakit malaria. Awalnya Raffles sangat ingin memakamkan istrinya di Kebun Raya Bogor sesuai dengan kecintaan dia terhadap tumbuh-tumbuhan. Tapi sebelum meninggal, Olivia sudah punya wasiat ingin dimakamkan di samping sahabatnya John Casper Leyden. Nah, pada saat ini kita bisa menemukan prasasti nisannya di Museum Prasasti. Karena tidak bisa memakamkan istrinya di Kebun Raya Bogor, Raffles lalu membuat tugu kenangan di sana dan di dalamnya ada puisi-puisi cinta yang dibuat khusus untuk istrinya. Baik adik-adik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Salam Museum Museum di hatiku.